Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih tentang grafik fungsi kuadrat. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut di diagram Cartesius. Jadi di sini ada ya pengenalan grafiknya yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ini ada titik potong terhadap sumbu X ya. Jadi yang ini adalah sumbu X. Lalu yang vertikal dia adalah sumbu Y. Nah, ini berarti titik potong sumbu Y, lalu yang di sini adalah titik puncak atau titik baliknya. Maka akan digambarkan sebuah parabola, di mana dia adalah gambar dari fungsi kuadrat. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, menyusun persamaan fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah aplikasi dari fungsi kuadrat itu sendiri. Yang pertama adalah tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Di sini sifat-sifatnya itu dapat kita lihat berdasarkan nilai A dan juga berdasarkan nilai diskriminan. Untuk nilai diskriminannya ada di selanjutnya ya. Di sini kita bahas dulu berdasarkan nilai A. Berdasarkan nilai A itu dapat dilihat dari A bernilai positif atau A bernilai negatif, di mana A lebih besar dari 0 atau A kurang dari 0. Ketika A lebih besar dari 0, artinya parabola akan terbuka ke atas. Jadi misalkan di sini ada diagram Cartesius, ini grafiknya itu akan seperti ini, jika A lebih besar dari 0. Sedangkan ketika A kurang dari 0, ini diagram Cartesiusnya, maka grafiknya akan seperti ini, terbuka ke bawah. Dia seperti itu. Jadi pertama kita bisa lihat dari nilai A-nya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita bisa lihat dari nilai diskriminannya. Ingat diskriminan itu nilai D-nya itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi tetap ya kita harus menentukan A, B, dan C-nya. Di sini ada 3 sifat yang bisa kita peroleh, yaitu D lebih besar dari 0, dan ketika D sama dengan 0, dan yang terakhir adalah D kurang dari 0. Ketika D lebih besar dari 0, artinya grafik itu akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi misalkan memotong saja itu artinya dia memotongnya di 2 titik. Jadi misalkan ada gambar, ini diagramnya ya, diagram Cartesius, di sini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X. Maka grafiknya ketika D lebih besar dari 0, itu akan memotong di 2 titik. Nih, jadi ada 2 titik. Lalu ketika menyinggung, misalkan kita ambil di sebelah sininya, ketika menyinggung itu dia hanya akan di 1 titik. Seperti ini, jadi hanya di titik ini gitu ya, menyinggungnya. Lalu yang D kurang dari 0, artinya tidak memotong dan tidak menyinggung. Dia tidak menempel sama sekali ke sumbu manapun, seperti ini. Jadi nanti kita akan peroleh 3 sifat ini. Ini D lebih besar dari 0, yang ini D sama dengan 0, dan yang ini adalah D kurang dari 0. Itu gambarnya. Untuk lebih jelasnya, di sini selanjutnya sebelum itu berarti kita ada sifat untuk yang tidak memotong atau D kurang dari 0. Ini dibagi lagi menjadi 2, akan ada definit positif dan definit negatif. Definit positif itu artinya ketika A lebih besar dari 0 dan D-nya kurang dari 0, karena ini kan sifatnya ketika tidak memotong ya. Artinya, ketika A lebih besar dari 0 atau definit positif, maka nilai fungsi itu akan bernilai positif untuk semua nilai X. Dan disebut sebagai definit positif. Jadi jika pertanyaannya teh, tentukan nilai M agar semua nilai X, agar nilai fungsi tersebut bernilai positif untuk semua nilai X gitu ya biasanya. Jadi itu artinya definit positif. Definit negatif kebalikannya, ketika A kurang dari 0, yang artinya nilai fungsi itu bernilai negatif untuk semua nilai X. Bernilai negatif untuk semua nilai X. Bisa kita perhatikan gambarnya. Ini ketika D lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0. D lebih besar dari 0 itu kan memotong di 2 titik. Lalu dia terbuka ke atas karena A-nya positif. Lalu ketika A-nya negatif, dia berubah jadi terbuka ke bawah dengan memotong di 2 titik. Lalu untuk D sama dengan 0, menyinggung sumbu X di 1 titik. Ini menyinggung, lalu karena dia A-nya positif, maka terbuka ke atas.
ketika ini adalah A-nya terbuka ke bawah dan menyinggung di satu titik. Lalu untuk yang D kurang dari 0, A lebih besar dari 0, ini berarti A lebih besar dari 0 itu adalah definite positif. Artinya dia ada di kuadran 1 atau di sebelah sini. Ini kan sumbu X-nya positif. Nah, berarti ada di atas sumbu X positif, ada sebelah sini. Bagaimana jika A kurang dari 0? Artinya dia definite negatif dan tidak mengenai sumbu X. Terbuka ke bawah definite negatif. Itu. Tanpa menggambar, jadi di sini ada contoh soalnya ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita berlatih dalam menggambar grafiknya di sini, tanpa menggambar grafik tersebut, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dari A dan B ini. Lalu yang kedua, tentukan nilai K yang memenuhi fungsi kuadrat agar grafik fungsi kuadrat tersebut menyinggung. Menyinggung itu artinya D sama dengan 0. Lalu di sini nomor 3, tentukan nilai M yang memenuhi fx sama dengan ini ya, agar grafik fungsi kuadrat tersebut memotong. Jika memotong artinya D lebih besar dari 0. Jadi kita akan mencari melalui nilai diskriminannya. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1 itu ada A, ada B. Di sini soalnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4. Dimana kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Berarti A-nya kan 1 ya, di sini ada angka 1. B-nya adalah negatif 3 dan C-nya negatif 4. Untuk mengetahui sifat-sifatnya, maka kita akan perhatikan nilai A dan D-nya. Tadi kita lihat dulu A-nya positif atau negatif. A-nya itu adalah 1, berarti 1 itu kan positif. Karena A positif, maka grafik terbuka ke atas. Lalu, perhatikan nilai D-nya atau nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B itu berapa tadi? Negatif 3 ya. Di sini kita punya B-nya adalah negatif 3. Lalu, negatif 4 dikali A-nya adalah 1, dan C-nya adalah negatif 4. Lalu kita kalikan, negatif 3 pangkat 2, 9, ditambah negatif 4 kali ini. Karena ini ditambah ya, negatif kali negatif positif, jadi 9 ditambah 16 adalah 25. Nah, sekarang kita perhatikan 25 itu lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0. Ternyata dia lebih besar dari 0. Artinya grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi di sini kesimpulannya, jadi grafik fungsi berupa parabola yang terbuka ke atas. Jadi grafik fungsinya itu merupakan parabola yang terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik berbeda. Lalu kita lanjut ke yang B, di mana fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah x dikurang 5. Sama seperti yang bagian A-nya, kita tentukan lagi nilai A, B, dan C-nya. A-nya ini negatif 2, B-nya berarti 1, C-nya adalah negatif 5. Untuk mengetahui sifat-sifatnya, berarti kita kerjakan melalui A dan D. Kita lihat A-nya. A-nya adalah negatif atau kurang dari 0. Artinya kan dia seperti ini, terbuka ke bawah. Lalu kita lihat dari nilai D-nya, kita masukkan B-nya adalah 1. Lalu negatif 4 tetap ditulis negatif 4. A-nya negatif 2 dan C-nya negatif 5. Negatif 2 kali negatif 5, positif 10 dikali 4, negatif 40. Lalu ditambah 1, berarti negatif 39. Kita lihat negatif 39 itu lebih dari 0, sama dengan 0 atau kurang dari 0. Dia kurang dari 0 ya, karena negatif. Artinya, tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Maka kesimpulannya adalah grafik tersebut terbuka ke bawah dan tidak memotong serta tidak menyinggung sumbu X. Jadi ketika ditanya sifat-sifatnya harus lengkap ya. Untuk yang selanjutnya, nomor 2. Diketahui fungsi kuadratnya seperti ini. Jadi kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Ini kan ada X kuadrat ya. Sebelum X kuadrat itu ada 1 plus K kuadrat. Berarti segini itu adalah A-nya. Jadi bukan cuma satunya atau hanya K kuadratnya saja. Satu paket ini adalah yang dalam kurung itu merupakan A. Terus untuk B-nya itu karena kan koefisien dari X. Berarti kita asal tidak menulis X-nya. Berarti 10K ini adalah B-nya. Lalu 16 C-nya.
gitu ya. Grafik fungsinya menyinggung sumbu X, artinya D sama dengan 0. Kita akan mencari nilai K-nya. Kita buat D sama dengan 0, di mana D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. B-nya tadi berapa? B-nya itu adalah 10K, berarti kita buat 10K. Jadi lebih aman ketika kalian selalu membuat dalam kurung seperti ini, 10K dikuadratkan, dikurang 4. Ini dikali A, A-nya kan tadi 1 ditambah K kuadrat, ya segini. Lalu ini dikali C. 10 dikuadratkan hasilnya 100, K dikuadratkan hasilnya K kuadrat. Dikurang, ini kita kalikan dulu nih, 4 kali 16 itu adalah negatif 64. Negatif 64 dikali 1, berarti negatif 64. Oh, ini berarti harusnya nggak ada K-nya, misalnya ya, negatif 64, lalu ini negatif 64 dikali K kuadrat, hasilnya adalah negatif 64K kuadrat. Ini kan punya K kuadrat, ini juga punya K kuadrat, jadi kita kurangkan 100 dikurang 64, hasilnya 36K kuadrat. Yang negatif 64 ini kita tulis lagi, karena dia kan nggak punya teman ya, dia sendirian yang konstantanya. Berarti kita tulis, kita kan ingin mencari nilai K-nya. Berarti kita biarkan si K kuadrat ini ada di ruas kiri. Sedangkan negatif 64-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga jadi positif 64. Sini kita sisakan K kuadrat, 36-nya kita pindah ruaskan menjadi pembagian. 64 dibagi 36. Ingat lagi ketika ini K kuadrat, kita ingin mencari K, artinya kita munculkan plus minus akar. Jadi kalau misalkan kita punya A kuadrat sama dengan 4, maka A sama dengan plus minus akar 4. Tuh. Atau misalkan A sama dengan 2 pangkat 2, berarti 2 sama dengan akar A. Gitu. Intinya ketika pangkat ini pindah ruas, dia menjadi akar ya biasanya. Oke, ini kita akarkan satu-satu. Akar 64 adalah 8, akar 36 adalah 6. Jadi hasilnya plus minus 8 per 6. Kalau misalkan ada jawabannya 8 per 6, misalkan pilihan ganda, berarti pilih ini. Tapi jika belum, kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Dimana hasilnya itu adalah positif 4 per 3 dan negatif 4 per 3. Untuk soal yang nomor 3 sama seperti nomor 2, tapi bedanya dia adalah jika memotong ya. Kalau memotong itu artinya D lebih besar dari 0. Di sini kita tentukan nih koefisien X kuadrat itu berarti si M. M ini akan menjadi nilai dari A. M plus 1 ini adalah nilai dari B, lalu 1 merupakan nilai dari C-nya. Kita substitusi seperti tadi. Ini A-nya adalah B-nya adalah M plus 1, lalu A-nya M dan C-nya 1. M plus 1-nya kita jabarkan dengan menggunakan ini, M plus 1 dikali M plus 1. Ini kan nanti hasilnya M kuadrat, M dikali 1M, 1 dikali M juga positif M, 1 dikali 1 positif 1. Berarti nanti M kuadrat ditambah 2M ditambah 1 ya, yang ini. Kita punya hasilnya, yang ini negatif 4 kali M, berarti kan negatif 4M dikali 1, tetap dirinya sendiri, negatif 4M. M kuadrat, ada lagi nggak yang M kuadrat? Tidak ada, berarti kita tulis saja M kuadrat. 2M, punya teman lagi nih, negatif 4M, berarti 2M dikurang 4M. Hasilnya adalah negatif 2M. Plus 1-nya kita tulis lagi plus 1, lebih besar dari 0. Ini bisa kita ubah menjadi M negatif 1 dikali M negatif 1. Ini sama ya, berarti kita bisa ngambil salah satunya saja, ini dengan cara faktorisasi. Kita buat M min 1 itu lebih besar dari 0, artinya M lebih besar dari 1. Si negatif 1-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Maka jawabannya adalah nilai M yang memenuhi, yaitu M lebih besar dari 1. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan persamaan fungsi kuadrat? Jadi di sini dibagi menjadi 3 ya. Ada 3 cara, ada 3 ketentuan lah ya.
Di sini jika diketahui grafik fungsinya melalui 3 titik. Jadi kalau diketahui 3 titiknya, jadi misalkan ada titik A, titik B, dan titik C, itu kita dengan cara eliminasi substitusi, atau misalkan diketahui dari grafiknya. Misalkan ini ada grafiknya seperti ini, diketahui itu titik ini, lalu titik di sini, misalkan ya titik di sini. Jadi dia tidak jelas titik potong sumbu X bukan, titik puncak juga bukan. Jadi 3 titik sembarang, atau boleh juga ada 1 titik sumbu X itu di sini. Intinya diketahui 3 titik. Lalu yang kedua yaitu jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X dan 1 titik lainnya, maka kita gunakan rumus ini fx-nya. Ini tuh jadi misalkan diketahui titik potong sumbu X-nya. Ini misalkan grafik ya. Kita punya titik potong sumbu X itu kan berarti yang ini dan yang ini. Lalu 1 titik yang lainnya, misalkan di sini gitu. Itu diketahuinya. Untuk yang ketiga, yaitu ketika diketahui titik puncak dan 1 titik yang lainnya. Berarti misalkan seperti ini, kita punya titik puncaknya kan ini, itu diketahui, dan 1 titik lainnya, misalkan yang diketahui lagi di titik ini. Jadi nanti pakai cara yang ini. Jadi ada 3 sifat ya. Untuk sifat yang pertama dulu, yaitu jika diketahui 3 titik. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik-titik ini. Ini kan berarti diketahui 3 titik ini ya. Lalu untuk contoh soal yang kedua, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik ini. Berarti kan artinya dia memotong sumbu X di titik A dan B, lalu memotong sumbu Y di titik 0,3. Untuk yang soal nomor 3, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak. Jadi ini pakai cara yang titik puncak dan melalui titik yang lainnya, berarti ya yang ini 3,-7. Lalu yang nomor 4, persamaan grafik fungsi kuadrat di samping adalah, nah ini ada gambar grafiknya. Kalau tadi kan diketahui ya titik-titiknya. Kalau ini dari grafik kita ingin mencari persamaan fungsi kuadratnya. Berarti kita lihat nih, ini yang diketahui adalah titik puncak dan 1 titik yang lainnya. Berarti kita pakai sifat yang ketiga, yaitu diketahui titik puncak dan 1 titik yang lainnya. Untuk nomor 1, diketahui titik yang dilaluinya yaitu ada 1,-4, 0,-3, dan 4,5. Yang ditanyakan adalah persamaan fungsi kuadrat yang melalui ketiga titik ini. Berarti kita lihat dulu nih bentuk umum persamaan fungsi kuadratnya. Kita ingat lagi bahwa fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ketika titik itu selalu dituliskan x, y. Jadi 1 itu pasti dia x-nya, dan negatif 4 itu pasti nilai dari y-nya. Untuk penulisan titik selalu x, y. Jadi ketika yang pertama, substitusikan titik 1, negatif 4. Artinya x-nya 1 dan y-nya negatif 4. Kita ganti. A, kan tadi ax kuadrat, berarti ax-nya kita ganti dengan 1, ditambah b. Ini juga bx kan ya, x-nya ganti dengan 1, ditambah c sama dengan, ini berarti si y-nya. Kalau persamaan fungsi kuadrat itu kan, ini bisa jadi sama dengan y gitu ya, karena fx itu sama dengan y, maka sama dengan negatif 4. Sehingga a kali 1a, b kali 1b, dan ditambah c sama dengan negatif 4. Kita anggap ini persamaan pertama. Lalu yang kedua, kita substitusikan 0,-3. X-nya 0, y-nya negatif 3. Berarti a kali 0 ditambah b kali 0 tambah c sama dengan negatif 3. Artinya kita punya c sama dengan negatif 3. Ini adalah persamaan kedua. Lalu untuk titik yang ketiga ada 4,5. Artinya x-nya itu 4 dan y-nya adalah 5. Kita substitusikan a dikali 4 pangkat 2 ditambah b kali 4. 4 ini kan tadinya x ya, ditambah c sama dengan 5. Ini 4 pangkat 2 ada 16. 4 dikali b berarti 4b ditambah c sama dengan 5. Kita bisa ambil, ini berarti persamaan ketiga. Kita ambil dulu persamaan ke-1 karena c sudah diketahui. Berarti kita bisa substitusikan c-nya menjadi negatif 3.
A plus B dikurang 3 sama dengan negatif 4. Berarti negatif 3 ini kita pindah ruaskan ke sini menjadi positif 3. A plus B sama dengan negatif 4 tambah 3. Negatif 4 tambah 3 adalah negatif 1. Jadi kita punya ini persamaan selanjutnya. Nah, ini berarti persamaan satu yang tadi ya. Lalu di sini ada yang kedua. Ini juga sama. Kita substitusikan C-nya negatif 3. Ketika kita sudah substitusikan, kita akan peroleh 16A ditambah 4B sama dengan 8. Ketika udah dapet ini ya, ini berarti persamaan yang kedua misalkan ya. Kita ambil si A plus B sama dengan negatif 1 dan 16A ditambah 4B sama dengan 8. Kita buat eliminasinya, mau menghilangkan A atau menghilangkan B. Di sini kan kalau A dikali 16 ya, jadi agak besar. Jadi kita ambil saja yang B-nya. Jadi karena ini 4, berarti yang atas supaya 4 dikalikan 4. Jadi A dikali 4, 4A. B dikali 4, 4B, negatif 1 kali 4, negatif 4. Yang bawah, karena kan kita ingin menuju 4 juga ya, jadi kali 1 aja supaya tetap. 16 kali 1, 16A, 4 kali 1, 4, dan 8 kali 1, 8. Di sini kita ingin mengeliminasi si B, jadi 4B dikurang 4B habis, sehingga sisanya tinggal 4A dikurang 16A. 4 dikurang 16, negatif 12A sama dengan negatif 4, negatif 8. Hasilnya berarti negatif 4, negatif 8 itu negatif 12. A-nya ini itu 1 dari mana? Negatif 12 dibagi negatif 12. Hasilnya 1. Jadi ketika kita sudah punya A-nya 1, kita tinggal substitusi. Mau ke yang ini boleh, ke sini boleh. Tapi kita cari yang lebih sederhana, kita pilih yang pertama ini, A plus B sama dengan negatif 1. A-nya kita substitusi 1, B-nya tetap B, maka ini negatif 1. 1 ini kita pindah ruaskan ke sini menjadi negatif 1. Negatif 1, negatif 1 hasilnya negatif 2. Jadi persamaan fungsi kuadratnya, kita substitusi nih, A-nya tadi dapat berapa? A-nya adalah 1, kita kumpulkan. A-nya 1, B-nya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 3. Berarti A-nya kita ganti dengan 1, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 3. Sehingga diperoleh persamaan fungsi kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, diketahui titik potong sumbu X pada A dan B, lalu titik potong sumbu Y pada 0,3. Jadi ini tentu kita pakai sifat yang kedua. Karena diketahui titik potong sumbu X, artinya kita menggunakan rumus ini. Fx sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, di sini karena kita punya A-nya 1, titik A itu 1,0 dan titik B negatif 3,0, kita substitusi ke Fx, maka akan diperoleh seperti ini. Ini 1 itu, oke, di sini biar terlihat. 1 itu merupakan X1 dan negatif 3 itu merupakan X2. Jadi kita A-nya tetap ditulis A, X-nya ini X, negatif X1. X1 itu 1, berarti negatif 1. X ini tetap kita tuliskan ke sini, lalu negatif X2 ini kita tulis negatif 3, sehingga diperoleh negatif kali negatif kan positif, ini berubah jadi X plus 3. Kita punya persamaan Fx-nya seperti itu. Selanjutnya, substitusikan titik yang lainnya, atau titik potong sumbu Y ya, berdasarkan soal, yaitu X-nya adalah 0, ini X-nya sama dengan 0, dan Y-nya sama dengan 3. Penulisan titik itu akan selalu X, Y. Jadi Fx-nya ketika di fungsi kuadrat kan di pertemuan sebelumnya, Fx itu bisa kita ganti menjadi Y. Fx sama dengan Y, berarti ketika Y-nya 3, Fx pun 3. Fx-nya kita tuliskan 3, A-nya itu belum tahu, X-nya 0, ini negatif 1 dari yang ini ya. Negatif 1, X-nya 0 plus 3. 0 dikurang 1 berarti negatif 1, 0 tambah 3 adalah 3. Negatif 1 kali 3, negatif 3A. Tadi Fx itu kita punya 3 nih.
Jadi selanjutnya adalah misalkan kita pindah ruaskan, negatif 3A-nya pindah ruas jadi 3A. 3 ini pindah ruas jadi negatif 3. Maka kita peroleh A-nya itu adalah A sama dengan negatif 3 dibagi 3. Hasilnya negatif 1. Jadi kita sudah peroleh nilai A-nya. Kita langsung substitusikan saja ke rumusnya. Yang tadi fx sama dengan A dikali X min 1 dikali X plus 3. A-nya kan tadi sudah diperoleh negatif 1. Berarti kita tuliskan A-nya ganti dengan negatif 1. Nah, negatif 1-nya biarkan saja di luar dulu. Sekarang kita kalikan ini. X dikali X, X kuadrat. X dikali 3, 3X. Negatif 1 kali X, negatif X. Negatif 1 kali 3 adalah negatif 3. Ini tadi kan kita punya negatif 1 masih di luar ya. Ini X kuadrat kita tuliskan. 3X dikurang X, hasilnya adalah 2X. Negatif 3 tetap. Nah, ingat di sini masih ada negatif 1, berarti negatif 1 dikali X kuadrat, negatif X kuadrat, negatif 1 dikali 2X, negatif 2X, negatif 1 dikali negatif 3, artinya dia positif 3. Maka kita akan peroleh persamaan fungsi kuadratnya. Untuk nomor 3. Nomor 3 itu diketahui titik puncak dan titik lainnya. Tadi kita punya persamaan lagi atau punya rumusnya ya ketika diketahuinya titik puncak dan titik yang lainnya. Ini titik puncak dan titik yang lainnya itu rumusnya menjadi A dikali dengan X dikurang XP dipangkatkan 2 ditambah dengan YP. Kita masukkan di sini. Ini kan ada XP dan YP. XP-nya negatif 1, YP-nya 9. Jadi kita tulis, A-nya tetap ditulis di sini, X-nya kita tulis sini, negatifnya ini tetap negatif, XP-nya tadi berapa? Negatif 1. Jadi supaya negatif ini dengan negatif ini tidak bertuburukan ya, kita kurung si negatif 1-nya. Lalu dipangkatkan 2 tambah 9. Negatif kali negatif adalah positif, sehingga kita punya rumus barunya, yaitu fx sama dengan A dikali X plus 1 dikuadratkan ditambah 9. Selanjutnya sama seperti nomor 2 tadi, kita mensubstitusikan titik yang lainnya. Ini X-nya sama dengan 3, dan Y-nya sama dengan negatif 7. Y itu sama saja dengan fx-nya. Jadi kita punya fx-nya ganti dengan negatif 7. Ini. Lalu kita tuliskan lagi. A, X-nya kita ganti dengan 3, 1-nya tetap, 9 tetap. Oke, kita jumlahkan 3 tambah 1 adalah 4. 9 ini kita pindah ruaskan saja karena dia kan sudah tidak hanya konstanta ya, biar bergabung dengan si negatif 7 ini. Jadi 9 kita pindah ruas menjadi negatif 9. Ini 4 pangkat 2, 16A sama dengan negatif 7, negatif 9 adalah negatif 16. Maka kita punya A-nya itu adalah negatif 16 sama dengan 16A. Berarti A sama dengan negatif 16 per 16. Atau A-nya adalah negatif 1, karena negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kita kumpulkan A-nya adalah negatif 1. Berarti tinggal mengganti A ini menjadi negatif 1. Sama seperti tadi. Ketika ini X plus 1 kuadrat, kita jabarkan supaya lebih gampang ya melihatnya, atau kalaupun tidak dijabarkan sudah bisa menghitungnya, ya tidak perlu gitu ya. Ini berarti kita kalikan X kali X adalah X kuadrat, X kali 1 adalah plus 1, oh ini langsung, berarti ini X kuadrat ditambah X, lalu 1 kali X itu X juga, 1 kali 1 adalah 1. Sehingga ini kita jumlahkan nih, X tambah X adalah 2X. Maka akan diperoleh X kuadrat tambah 2X tambah 1. Lalu tambah 9. Nih si negatif 1-nya. Karena plus 9 itu kan di luar kurung yang ini ya. Berarti sudah tidak perlu ini bukan teman lagi si negatif 1. Jadi negatif 1 ini kalikan di sini aja. Negatif 1 kali X kuadrat, negatif X kuadrat. Negatif 1 kali 2 berarti negatif 2X. Negatif 1 kali positif 1 adalah negatif 1. Yang positif 9 ini atau tambah 9 kita tuliskan ujungnya.
X kuadrat tidak ada teman lagi, berarti kita tulis negatif X kuadrat. 2X juga hanya dia, negatif 2X, yang ini berarti konstanta dengan konstanta. Negatif 1 ditambah 9, dia hasilnya adalah 8. Sehingga persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan, ini kelebihan sama dengannya, fx sama dengan negatif x kuadrat dikurang 2x ditambah 8. Soal yang terakhir, yang nomor, ini nomor 4 ya, nomor 4 gak sih? Ini nomor 4. Di sini kita punya, tadi ya, kita telah coret-coret juga di pas bagian soalnya, mana ini adalah titik puncak, 2, negatif 1, dan titik lainnya adalah 0,3. Sama seperti nomor 3, berarti kita gunakan rumus yang ini. A dikali X dikurang XP dipangkatkan 2 ditambah YP. A-nya itu tetap, jadi ini tuh pasti kita akan mencari nilai A-nya. X-nya di sini, XP-nya adalah 2. Atau yang ini ya, XP-nya 2, lalu YP-nya adalah negatif 1. Kita substitusikan titik yang lainnya, di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Jadi fx-nya sama dengan 3, A, X-nya adalah 0, berarti ini 0 dikurang 2, berarti kan negatif 2 ya. Nanti ini jadinya punyanya negatif 2 pangkat 2. Lalu dikurang 1. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. 4A, negatif 1 ini pindah ruas jadi positif 1. Berarti 3 tambah 1, 4 sama dengan 4A. A-nya berarti 4 dibagi 4, hasilnya 1. 4 ini dibagi 4, yang ini. Tuh. Sehingga persamaan fungsi kuadratnya, kita tinggal substitusi nilai A-nya. A-nya adalah 1. Kalau sesuatu dikalikan 1 itu kan tetap tidak berubah ya. Misalkan 1 kali 2, 2. 1 kali 100, ya 100 gitu ya. Jadi kadang kalau A-nya 1 itu sudah tidak dituliskan lagi. Langsung ke X min 2 pangkat 2 dikurang 1. X min 2 pangkat 2-nya kita jabarkan lagi. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali min 2 kan min 2X. Ini akan kita peroleh min 2X. Min 2 dikali X juga min 2X. Jadi di sini langsung dituliskan negatif 4X. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Jadi kita X kuadrat dikurang 4X. Ini 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 3. Maka, ini kenapa kelebihan terus sama dengannya? Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu tentang, oh ini cara lain selain cara yang tadi ya. Nah, di sini ketika ini hanya berlaku ketika pilihan ganda. Kita bisa substitusikan ke option-optionnya, ke pilihan gandanya. Ini kan ada pilihan ganda A, B, C, D sampai E ya. Tapi karena ini sudah benar di sini, jadi tidak dituliskan yang C, D, E-nya. Kita punya titik-titiknya adalah 0,3 dan 2, negatif 1. Jadi di sini ada option yang A itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Kita substitusikan 0,3. 0,3 itu kan berarti X-nya 0, Y-nya 3. Berarti Y-nya kita ganti dengan 3. 3 sama dengan X-nya ganti dengan 0. 0 pangkat 2 dikurang 4. X-nya ganti dengan 0 lagi. Negatif 4 dikali 0 tambah 3. 0 pangkat 2 kan 0. Negatif 4 kali 0, 0. Berarti 0 dikurang 0 tambah 3 hasilnya 3. Berarti ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya dia benar. Kita cek titik yang lainnya. 2, negatif 1. Berarti Y-nya negatif 1. Ini ya. Kita tulis Y-nya sama dengan X kuadrat. Berarti 2 kuadrat. Negatif 4X. Berarti negatif 4 kali 2. Plus 3. Berarti ini plus 3. 2 pangkat 2, 4. Negatif 4 kali 2 adalah negatif 8. Lalu ditambahkan 3. 4 dikurang 8 ditambah 3. 4 tambah 3 kan 7 ya. 7 dikurang 8 berarti negatif 1. Ini pun sama, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya benar. Jika kedua titik ini hasilnya benar, maka ini jawabannya. Coba kita cek yang B. Apakah yang B salah gitu ya?
Nah, ketika dimasukkan 0,3 itu hasilnya sama, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tapi ketika dimasukkan yang 2,-1, ini kan x kuadrat, berarti 2 pangkat 2, negatif 3x adalah negatif 3 kali 2, plus 3, berarti ini plus 3. 2 pangkat 2, 4, negatif 3 kali 2, negatif 6, plus 3, berarti 4 dikurang 6 ditambah 3, hasilnya adalah positif 1. Sedangkan yang ingin dicapai adalah negatif 1. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya berbeda ya. Maka dia salah. Jadi yang pasti benar adalah pilihan ganda yang A. Untuk di sini yaitu tentang aplikasi atau penerapan fungsi kuadrat. Jadi sama seperti persamaan kuadrat ya, pasti ada aplikasinya. Fungsi kuadrat juga ada aplikasinya. Fungsi kuadrat ini merupakan salah satu materi yang banyak digunakan baik dalam matematika atau mata pelajaran yang lainnya. Biasanya digunakan dalam nilai maksimum maupun nilai minimumnya. Biasanya kita lebih fokus ke XP dan YP. Kemarin yang rumusnya XP itu min B per 2A dan YP itu negatif D per 4A. Jadi biasanya aplikasinya itu berhubungan dengan dua rumus ini, kebanyakannya ya. Ada juga yang enggak gitu, tapi kebanyakannya di sana. Contoh soal yang pertama yaitu lintasan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus H sama dengan, jadi dia pernyataannya adalah bisa juga kita tulisnya HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Jadi ini tuh seperti fungsi H dalam T gitu ya, terhadap T. Ini rumusnya. Lalu yang ditanya adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Berarti kan yang ditanyakan adalah T. Ingat lagi ketika rumus bentuk umum si fungsi kuadrat itu kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti ketika yang ditanya T sama saja ketika yang ditanya adalah x. Maka kita gunakan rumus yang xp sama dengan min b per 2a. Ininya, posisinya jangan lupa. Kita ingat lagi, harus pangkat 2 dulu yang kita tulis ya. Jadi biar nggak ketukar a, b, c-nya. Negatif 5t kuadrat ditambah 40t. Jadi a-nya adalah negatif 5, b-nya ini, sedangkan c-nya nggak ada ya, jadi c-nya 0. Yang pertanyaannya yang pertama adalah tinggi maksimum dicapai pada T sama dengan min B per 2A. Jadi di sini negatif B-nya berapa tadi? 40 per 2 dikali A-nya negatif 5. Jadi 40 dibagi 10 hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah 4 detik. Karena tadi dalam T detik, lalu yang B-nya adalah tinggi maksimum. Ketika tinggi maksimum artinya kita mencari HT-nya, si tingginya. Berarti sama saja kita mencari nilai fx atau nilai yp-nya. Jadi makanya kita punya rumus H maksimumnya, kita menggunakan rumus yp ini, negatif D per 4A. D-nya ingat lagi, D itu adalah diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya adalah 40 ya, 40 kuadrat dikurang 4. A-nya negatif 5, C-nya 0. Otomatis ini adalah 0. 40 pangkat 2 dibagi dengan 4 dikali negatif 5. Hasilnya adalah 80. Jadi tinggi maksimumnya 80 meter. Untuk soal yang kedua. Panjang seutas kawat adalah 200 meter. Jadi kalian bayangkan ada sebuah kawat panjangnya 200 meter. Kemudian kawat itu dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjangnya X. Jadi katanya dibuat persegi panjang si kawat itu, panjangnya adalah X dan lebarnya adalah Y. Jika luas persegi panjang tersebut dinyatakan dengan L, jadi luasnya ya, kita berbicara tentang luas. Rumus luas itu apa? Rumus luas persegi panjang adalah 2 dikali P. Rumus luas itu berarti panjang dikali lebar.
Kalau panjangnya X, berarti lebarnya Y, berarti yang ditanya adalah XY-nya. Nyatakan L sebagai fungsi. Berarti kita punyanya kan panjang kawat ya. Panjang kawat itu berarti kan si ini ya kawatnya. Ini yang akan dibentuk oleh kawat. Artinya kita berbicara tentang kelilingnya. Nah, keliling dari persegi panjang itu adalah 2 dikali P ditambah L. P-nya tadi X, L-nya adalah Y, K-nya 200 ya, karena panjang kawatnya. Jadi 200 dibagi 2, hasilnya 100, maka X plus Y sama dengan 100. Kita kan ingin membuat sebuah fungsi kuadrat, berarti supaya nantinya menghasilkan variabel X saja, ini Y-nya harus kita ubah ke dalam variabel X. Y sama dengan 100, X ini kita pindah ruaskan menjadi negatif X. Jadi kita punya Y sama dengan 100 dikurang X. Lalu kita tadi luasnya adalah X kali Y. Luas sama dengan X kali Y, di mana X-nya tetap kita tuliskan X, Y-nya kita ganti dengan 100 dikurang X. Maka ini X dikali 100, 100X, X dikali negatif X, berarti negatif X kuadrat. Yang ditanya luas maksimumnya, berarti kan si ininya ya yang ditanya. Kita pakai rumus yang negatif D per 4A. Ini kita tentukan lagi supaya tidak tertukar antara A, B, C-nya. Kita tulis pangkat tertinggi dulu, negatif X kuadrat ditambah 100X. Jadi ini A-nya negatif 1 dan B-nya adalah 100. Kita masukkan, D-nya itu kan tadi B kuadrat min 4AC. 100 pangkat 2 dikurang 4 dikali negatif 1 lalu dikalikan 0. Sesuatu dikalikan 0 itu pasti 0, jadi ini bisa kita abaikan. 100 pangkat 2 dibagi dengan negatif 4. 4 kali negatif 1 kan negatif 4. Artinya ketika ini negatif, maka hasilnya akan positif. 100 pangkat 2 dibagi 4. Berarti kan kita punya 100 kali 100 dibagi 4. 100 bagi 4 kan 25. Berarti 25 kasih 0, 2 ya, karena dikali 100. Maka jawabannya adalah luas maksimumnya yaitu 2500 meter. Oke, sekian pertemuan tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya ya. Kelanjutan dari fungsi kuadrat. Ini merupakan materi terakhir di bab 1. Semoga dapat dipahami, semoga ini dapat memudahkan selama BDR. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.